Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo Bapak Ibu guru yang hebat, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Marlina. Saya salah satu guru bahasa Inggris di SMPN 2 Darangdan Purwakarta. Dan saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Bahasa Inggris di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut video pembelajaran saya dengan materi Descriptive Text Describing Animal. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I am fine too. Have you breakfast? Yes, I am. Okay, students, before we begin to study, please pray together. Habibi, lead your friend to pray. Let's pray together. Begin. Finish. Okay, thank you, Habibi. I will check attendance list. Please raise your hand if I call your name, okay? Yes. Anissa Lepina, Ajni Siti Japira, Dewi Wikanti, Present. Mahesa Padma Diri Raksa, Present. Rangga. Sakit. Kita doakan yang sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Okay, today we will study text descriptive. Ada yang tahu apa itu text descriptive? Lucy, please. Text descriptive. Teks deskriptif adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan suatu objek dan mengidentifikasikan orang-orang atau hewan. Oke, tepuk tangan. Adapun contoh teks deskriptif itu ada misalkan mendeskripsikan benda-benda yang ada di kelas ya, thing in the class. Contohnya misalkan this is table ya, this is the chair, and this is last meeting we are study about text procedure. What is the text procedure? Apa itu text procedure? Okay, Sophie? Teks prosedur
Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu tujuan pembelajaran describing animal itu satu, dibaca sama-sama ya. Satu, peserta didik mampu mengidentifikasi konteks berdasarkan pemahaman dan informasi terperinci dari ragam teks lisan atau tulisan yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup kelembagaan dan kelas dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konteks gagasan utama dan informasi terperinci dari ragam teks lisan atau tulisan yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan kelas dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan dari ragam teks yang disajikan dalam bentuk tulisan dalam lingkup keluarga dan kelas dengan tepat. Nah, yang keempat, peserta didik mampu menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan dari ragam teks yang disajikan dalam bentuk tulisan dalam lingkup keluarga dan kelas dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran describing animal itu ada empat ya. Yang satu, mengidentifikasi konteks. Yang kedua, menjelaskan konteks. Dan yang ketiga, menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan. Dan yang keempat adalah menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan. Lalu selanjutnya, di sini ada pemahaman bermakna ya. Setelah mempelajari modul ini, kalian akan mengetahui satu teks deskripsi dalam menggambarkan hewan. Lalu struktur dan language fitur dalam teks deskripsi menggambarkan hewan. Dan cara membuat teks deskripsi dalam menggambarkan hewan. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ada kesepakatan kelas dulu ya. Ini sudah berkelompoknya mau ganti atau mau tetap ini saja? Tetap ini saja, oke ya. Kalian berarti kelompoknya di sini tidak ganti ya, tetap ini. Dan silakan kalian lanjut ya untuk ke materi berikutnya. Kalau sudah sepakat semua, kelompoknya tidak diganti ya. Dan sebelum ke materi juga, kita akan ice breaking dulu ya, supaya tidak ngantuk ya Lid ya. Silakan berdiri dulu untuk ice breakingnya ya. Ice breakingnya tepuk 1 sampai 5 dan we are the yes. Kita lanjut ya. Yang pertama kalau Ibu bilang tepuk 1 berarti tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, kalau tepuk 5 berarti ke sini. Oke, siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Lalu kita ice breaking. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Best, best, best. Yes. Okay, thank you.
sifat-sifatnya, jumlahnya, dan lain-lain. Descriptive tag juga bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, dan mengungkapkan seseorang atau suatu benda. Hari ini yang kita bahas adalah descriptive tag describing animal. Ya. Di sini ada generic starter dari descriptive tag, yaitu satu identification, yang kedua description. Ya. Apa itu identification? Ini bagian identification berisi pendahuluan dan gambaran umum tentang suatu topik. Identification berfungsi sebagai pengenalan dari apa yang kita sedang jelaskan supaya para pembaca atau pendengar tidak salah mengerti. Misalnya, yang kita jelaskan adalah kucing, ya. Namun para pembaca atau pendengar malah salah mengerti menjadi anjing. Ya. Nah, yang kedua, pada bagian description berisi ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam benda, orang, binatang, dan yang sedang kamu jelaskan di sini adalah fitur bahasa. Bahasanya itu menggunakan simple present tense. Tenses ini digunakan karena descriptive text kita akan menjelaskan suatu fakta atau kebenaran yang terdapat dalam suatu hal atau orang. Nah, yang keduanya menggunakan banyak kata adjektif, ya. Jadi di dalam describing animal itu kita akan menggunakan satu simple present, yang kedua adjektif, ya. Kata adjektif digunakan karena dalam descriptive text kita akan menjelaskan sifat-sifat dari suatu benda, manusia atau binatang. Lalu kita akan sering menjumpai banyak kata is atau relative verb atau kata kerja penghubung. Contohnya, it is a cat. Itu adalah seekor kucing. Dalam descriptive text, karena is itu berarti adalah yang mengarahkan pada penjelasan benda, orang, atau binatang yang sedang kita jelaskan. Descriptive text hanya fokus menjelaskan pada satu objek, ya. Misalkan kalian mendeskripsikan animal kucing, ya. Animal kucing. Nanti di sini misalkan my cat, ya. My cat, I have a cat. His fur is orange. He has long tail. He also has huge black big eyes. My cat likes to eat fish and have food. When I release my cat out of his cage, he used to run everywhere and hard to catch. So I could just put him on his cage because I'm afraid that he might running away. I don't wanna lose my cat because I love him very much. Nah, ini adalah contoh mendeskripsikan describing animal cat, ya. Dan di sini Ibu akan memperlihatkan video about describing animal. Oke, kalian lihat dan kalian simak ya videonya. Today, we are going to learn about describing animals. Hari ini kita akan belajar tentang mendeskripsikan hewan. Yang pertama, kita akan belajar kata ganti atau pronoun yang digunakan untuk hewan. Jika jumlah hewan hanya satu atau tunggal, maka kita menggunakan kata ganti it. Ketentuannya, A. It wajib menggunakan to be is menjadi it is, yang artinya itu adalah titik-titik-titik. Contoh, it is a cow. Itu adalah seekor sapi. Ketentuan kedua, it juga bisa ditambahkan has, yang artinya
dia mempunyai titik-titik-titik. Contoh, it has a mouth. Dia mempunyai satu mulut. Dan yang C, it plus verb, S or ES. Yang ketiga atau yang C, it bisa ditambahkan verb atau kata kerja. Nah, karena kata gantinya adalah it, maka kata kerjanya ditambah S atau ES. Kapan kita menggunakan akhiran S atau ES? Kalian bisa lihat atau klik link di atas. Contohnya, it eats grass. Artinya, dia makan rumput. Di sini kata kerjanya atau verbnya adalah eats. Ya, banyak sekali kata kerja. Contohnya, eats, makan, drink, minum, run, berlari, dan lain sebagainya. Jadi kata kerja itu kata yang menunjukkan perilaku sesuatu, bisa orang ataupun hewan. Yang kedua, bila jumlah hewan lebih dari satu atau jamak, maka kita menggunakan kata ganti they. Ketentuannya, they wajib menggunakan to be are, menjadi they are. Artinya, mereka adalah. Contoh, they are cows. Mereka adalah sapi-sapi. Berarti jumlah sapinya lebih dari satu. Itulah mengapa ada penambahan S ya menjadi cows. Karena sapinya lebih dari satu. Yang B, they have titik-titik-titik. Mereka mempunyai titik-titik-titik. Contohnya, they have 2 eyes. Mereka mempunyai 2 mata. Ada penambahan S ya, menjadi eyes, karena matanya lebih dari satu. Yang C, they plus verb, atau they plus kata kerja. Sudah dibahas tadi, kata kerja itu banyak sekali ya. Contoh, they eat grass. Mereka makan rumput. Jadi kalau verb di they tidak ditambah penambahan S atau ES. Gambar pertama bisa kita lihat di sini adalah gambar kupu-kupu. Dalam bahasa Inggris, kupu-kupu adalah butterfly. Sekarang mari kita baca teks berikut bersama-sama. It is a butterfly. Itu adalah seekor kupu-kupu. It has a small body. Dia mempunyai tubuh yang kecil. It has antenna, 6 legs, and 4 wings. Dia mempunyai antena, 6 kaki, dan 4 sayap. It is a beautiful animal. Dia adalah hewan yang indah. It has colorful wings. Dia mempunyai sayap yang berwarna-warni. Butterfly eats nectar. Butterfly makannya adalah nektar. It lives in desert, forest, and grassland. Dia hidup di gurun, hutan, dan padang rumput. Gambar kedua bisa kita lihat di sini ada hewan lumba-lumba. Lumba-lumba dalam bahasa Inggris adalah dolphins. Mari kita baca bersama-sama. They are dolphins. Mereka adalah ikan lumba-lumba. They are big mammals. Mereka adalah mamalia yang besar. Jadi mamalia itu adalah hewan yang bisa melahirkan, ya. The color is gray. Warnanya abu-abu. Their food are fish, squid, and crustacean. Makanan mereka adalah ikan,
cumi-cumi, dan crustacean. Itu adalah hewan laut yang berkulit keras seperti udang, cumi-cumi, dan lain sebagainya. They have lungs, teeth, and tail. Mereka mempunyai paru-paru, gigi, dan ekor. They also have 2 stomachs. Mereka juga mempunyai 2 perut. They are the most intelligent animals. Mereka adalah hewan yang paling cerdas. They live in the seas and oceans. Mereka hidup di laut dan di samudra. Do you understand this video? What did you ask from video? Apa yang kamu tangkap dari video ini? Di situ dijelaskan bahwa di video ada binatang apa? Badak, banteng, dan dolphin. Oke. Setelah kalian melihat video tadi dan kalian sudah paham ya apa yang ada di video tadi, sudah dijelaskan ya, cukup jelas tentang describing animal. Nah, sekarang silakan kalian isi LKPD yang akan Ibu bagikan sekarang ya, secara berkelompok dan berdiskusi bersama temannya ya. Kalian kerjakan LKPD ini. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Oke. Ini LKPD-nya ya. Yang pertama kalian mengerjakan di aktivitas 1 yaitu describing possible animal in your house ya. Jadi kalian mendeskripsikan animal yang ada di rumah kalian ya, yang punya. Yang keduanya ini describe picture below ya, mendeskripsikan butterfly dengan monkey ya. Nah yang ketiga adalah mencari struktur ya di text my cat ya, ciri-ciri atau sifat-sifat kucing ya. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4, 5. Setelah nanti kalian selesai mengerjakan, lalu mempresentasikannya ke depan ya, satu kelompok. Oke? You understand? Iya. Ya, silakan kalian kerjakan LKPD-nya, dikasih waktu 20 menit ya. Nanti setelah selesai per kelompok kalian mempresentasikannya ke depan kelas. Oke? Silakan. Sebelum mengerjakan ada yang bertanya? LKPD-nya? Yang tidak mengerti silakan bertanya ya.
Monkey, air, eat banana, long tail, live in the forest, jump in tree, and grow on fur. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ask for the second group. Terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan ke depan dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti apa itu teks deskriptif. Silakan sekarang kumpulkan dulu LKPD-nya. LKPD-nya mana? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian memahami dan mengerti materi hari ini yang kalian pelajari. Dan kesimpulan untuk materi hari ini adalah teks deskriptif adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang suatu hal, misalnya mendeskripsikan orang-orang, binatang atau suatu benda, baik bentuknya, sifat-sifatnya, jumlahnya dan lain-lain. Deskriptif teks juga bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan dan mengungkapkan seseorang atau suatu benda. Terima kasih untuk materi hari ini. Ibu cukupkan sekian. Dan untuk materi kedepannya yaitu describing things, ya, mendeskripsikan benda-benda yang ada di dalam kelas. Ya. Enough for today. Thanks for your attention. I close this meeting with say Alhamdulillah. Okay, before go home, please pray together. Please, Lucy. Before we go home, let's pray together. Please stand up, please.